Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast ini. Hari ini kita kedatangan Connie R. Bakri, seorang profesor hubungan internasional di Saint Petersburg. Fokus utama Anda, meskipun begitu, adalah, Anda orang Indonesia. Jadi Anda adalah orang Indonesia yang menjadi profesor di Saint Petersburg. Universitas Negeri Petersburg. Dan bukan hanya itu, saya juga menjadi duta ilmu pengetahuan dan pendidikan di Universitas Negeri Saint Petersburg. Jadi jika Anda bertanya, mengapa saya akhirnya berada di sini, dan apa yang saya ajarkan di SPBU, sebenarnya saya mengajar tentang isu rasial, dan lebih ke arah politik sebenarnya. Dan mengapa saya akhirnya di Universitas Negeri Saint Petersburg? Mungkin karena latar belakang saya. Saya memang sangat fokus pada masalah keamanan. En itu sebab saya ingin besi dan 50 janya di chevening. Zaman terjadi di semami grang. My concentration is only about security. Karena Anda bukan akademisi biasa seperti saya. Anda Connie R. Bakri. Anda memiliki peran penting dalam membentuk sektor pertahanan Indonesia. Dan tentu saja seperti yang kita tahu, Indonesia semakin penting. Bukan hanya karena populasinya yang besar, 280 juta jiwa, tapi juga karena merupakan kekuatan maritim. Jadi bagaimana Anda melihat hal ini? Saya rasa bisakah Anda ceritakan sedikit tentang latar belakang Anda terlebih dahulu? Sampai Worth is Wutang. My background, again I tell you, Baik, latar belakang saya sekali lagi izinkan saya ceritakan. Saya berasal dari Eropa ke Indonesia dan saya menempuh studi S3 di Israel. Itu bekerja sama dengan Tel Aviv, tapi bukan di Universitas Tel Aviv, melainkan pembimbing saya adalah penasihat Perdana Menteri Israel. Jadi saya bertanya tentang hal ini karena Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik. Oleh karena itu, saya harus belajar di universitas di Inggris. Kemudian, dekan saya, salah satu laksamana yang sangat dekat dengan Ratu Elizabeth saat itu, mendukung penelitian saya di Israel. Berdasarkan penelitian saya melihat bagaimana satu negara seperti Israel bisa sangat kuat meskipun sangat kecil. Sementara Indonesia yang menurut saya 1000 kali lebih besar, justru memiliki kemampuan militer yang sangat rendah. Itu saja. Dan ini membawa kita pada pertanyaan Anda tadi. Indonesia adalah kekuatan maritim. Jika bertiteri berses tentang bangun kekuatan maritim, itu baju memiliki tradisi maritim yang sangat kuat. Seperti pada Kerang Sriwijaya. Itu adalah sebuah kerajaan maritim yang bertahan selama 1000 tahun. Lalu kita memiliki kerajaan Majapahit yang bertahan sekitar 100 tahun. Jadi dulu kita pernah memiliki kerajaan-kerajaan besar, bahkan sistem dan kemampuan di Nusantara untuk menciptakan sistem-sistem seperti itu. Namun kemudian datanglah era kolonial. Dan selama era kolonial itu semuanya hancur. Kita kembali ke, bisa dibilang ke titik nol. Karena itu ketika saya belajar di Indonesia, di Universitas Indonesia, saya benar-benar ingin membuat Indonesia lebih kuat. Itulah sebabnya saya menerbitkan buku saya Membela Indonesia, di mana saya menggambarkan kekuatan maritim Indonesia di masa depan. Seperti apa seharusnya, misalnya membangun kapal selam, seperti LSPN. Kita harus membangun mungkin 4 kapal induk. Ini adalah impian saya, menghidupkan kembali kekuatan maritim Indonesia. Itulah latar belakangnya sebenarnya. That's the background actually. Nah, Anda mengatakan bahwa Indonesia kembali ke titik nol karena era kolonial. Sekarang jika Anda ingin melihat satu negara yang ingin mengatasi era kolonial dan memulihkan, katakanlah posisi Asia yang seharusnya, jika Anda mau, maka sebenarnya Tiongkok yang berada di garis depan. Tapi ketika Tiongkok mengumumkan jalur sutra maritim mereka, Xi Jinping tidak melakukannya di Beijing. Ia pergi ke parlemen di Indonesia pada tahun 2013. Ini seperti betul. Memamprithwang sep string, tasridi, itu memounts you to the vedam meske hegemonic. Ini ewa duma memnas Indonesia itu women. You do need Indonesia there, don't you? Of course, because we control the. Tentu saja, karena kita menguasai sisi komunikasi yang sangat penting di Asia Timur. Jika Anda melihat peta Indonesia saat ini, Anda bisa melihat betapa besarnya kekuatan Selat Malaka, karena menghubungkan dunia dengan semua negara Asia, termasuk Anda menyalurkan segalanya ke Cina melalui barat,
keluar melalui barat ke Malaka, lalu menuju La Perouse. Itulah mengapa Laut Cina Selatan menjadi sangat strategis. Bukan hanya karena Laut Cina Selatan dan klaim Cina tentang garis 9 putus atau apapun Anda menyebutnya. Bukan itu. Ini soal komunikasi maritim. Karena Anda tahu latar belakang saya selalu percaya bahwa sebagai seorang realis, tekanan antar negara bisa terjadi karena 3 alasan. Press between nations could be happening with 3 reasons. One, resource. Second one, Pertama, sumber daya. Kedua, cara mengakses sumber daya yaitu melalui jalur laut atau udara. Anda juga bisa membicarakan tentang wilayah udara. Yang ketiga adalah agama. Indonesia sangat sensitif karena hal itu. Jika Anda mengenal Indonesia, tentu saja Anda pernah ke Indonesia, Anda tahu bahwa kami sangat kaya di kawasan ini, tidak hanya dalam hal sumber daya. Jadi konflik bisa terjadi karena apa saja. Oleh karena itu, jika saya bisa melanjutkan dari era kerajaan maritim ke era Soekarno, sebenarnya Soekarno sangat berpengaruh. Pada saat itu, Soekarno berusaha menyeimbangkan dunia dengan membentuk gerakan non-blok. Dalam pidatonya yang sangal di Perserikatan Bangsa-Bangsa, ia menekankan pentingnya membangun kemampuan militer yang sangat kuat. strong military capability. That time Indonesia known as the very strong military. Pada saat itu, Indonesia dikenal memiliki militer yang sangat kuat di belahan bumi selatan. Jadi jika Anda melihat strateginya, sebenarnya ketika kita mendapatkan kembali Papua, kita tidak perlu berperang dengan Amerika Serikat. Karena pada saat itu hal tersebut tidak bisa diberitahukan kepada semua orang. Melawan Indonesia saat itu seperti melawan kekuatan militer terbesar di belahan bumi selatan. Jadi sekali lagi, pertanyaan Anda tentang mengapa Tiongkok datang ke Jakarta adalah karena pentingnya komunikasi bersama kita, bahwa kita berada di inti Asia Pasifik. Sebagian dari kita berada di Pasifik, sebagian lagi di Samudra Hindia. Jadi mungkin itulah alasan Tiongkok berpikir bahwa BRI dan semua konsep tersebut harus melewati Indonesia. Yeah, I'm glad you mentioned the non-aligned. Ya, saya senang Anda menyebutkan non-blok. Karena itu sangat penting bagi keamanan Indonesia. Dulu di Eropa, kita juga lebih menghargai hal itu, bahwa menjadi kekuatan netral dan non-blok membuat Anda keluar dari persaingan keamanan. Dan ini adalah sumber keamanan. Menjadi kuat, tetapi menghindari terjebak dalam sistem blok. Bagaimana Anda melihat keanggotaan Indonesia di BRICS sejak Anda bergabung awal tahun ini? Dan tentu saja, BRICS bukanlah sebuah aliansi. BRICS tidak bersekutu melawan siapapun. Maksud saya selalu menekankan, jika Anda berpikir India dan Tiongkok akan bersekutu untuk menyerang Amerika, itu jelas tidak masuk akal. Jadi ini tentang mencari keamanan bersama anggota lain, bukan melawan yang bukan anggota. Tapi bagaimana Anda melihat peran Indonesia sekarang setelah masuk BRICS, mengingat keterkaitan Anda dengan gerakan non-blok? If you connected to this non-aligned movements. It's actually if connected to the non-alignment movement and what to Sebenarnya, untuk meluruskan catatan, sayalah yang terus mendorong Menteri Luar Negeri saya saat itu, bukan yang sekarang. Karena Pak Jokowi sudah berkuasa selama 10 tahun, dan selama 10 tahun itu, beliau tampak bingung apakah kita sebaiknya bergabung dengan BRICS atau tidak. Alasannya adalah karena Menteri Keuangan kita sangat dekat dengan Amerika Serikat dan Menteri Luar Negeri kita saat itu, seorang perempuan, mungkin sangat ragu-ragu. Suatu hari dia bisa berbicara kepada saya tentang kemungkinan kita bergabung dengan BRICS, tapi lebih banyak perwakilan kita. Jadi saya sangat senang dengan BRICS. Kenapa? Pertanyaannya adalah, mengapa saya terus menggunakan istilah BRIC dan mengapa saya sangat senang Indonesia bergabung dengan BRICS? Karena menurut saya, BRICS adalah penjelasan nyata atau bentuk konkret dari gerakan non-blok. Karena Anda tahu, kita sudah membicarakan soal non-blok sejak tahun 1960, tapi kebanyakan hanya sebatas di atas kertas, atau mungkin hanya sebagai cara menyeimbangkan kekuatan, namun seringkali menurut saya terlalu lunak. Tapi ketika BRICS dibentuk, dan ketika kita bicara soal bergabung dengan BRICS, saya rasa itu adalah langkah yang sangat penting. Salah satu alasannya adalah karena saya bagian dari komunitas akademisi BRICS dan negara-negara non-blok. Ada orang-orang dari Sorbonne, bahkan dari Inggris, dari Brasil, dari mana-mana. Saya kira ada sekitar 55 negara yang mendukung gerakan non-blok, yang masih percaya pada gerakan non-blok.
Jadi mereka sebenarnya sangat senang ketika membicarakan BRICS sebagai bentuk baru dari gerakan non-blok. Kami menyebutnya gerakan non-blok baru. We call it non-alignment. No, I always make the point. Saya selalu menekankan, ini perbedaan penting, bahwa jika Anda menganggap BRICS anti-hegemonik, itu sangat berbeda dari sikap anti-Amerika. Anti-hegemonik hanya menunjukkan bahwa Anda menginginkan multipolaritas, bukan penundukan total pada satu kekuatan saja. Anti-Amerika berarti ingin melawan mereka, tapi saya sendiri sebenarnya pada hal itu juga. I don't really believe in that as well. I mean, like everybody hating Trumps, okay? Maksud saya seperti semua orang membenci Trump. Oke, misalnya. Saya tidak tahu. Untuk pertama kalinya, saya mendukung pencalonannya sebagai presiden kali ini. Saya benar-benar tertarik padanya. Di negara saya, orang-orang bertanya kepada saya seperti kenapa? Apakah kamu pro-Rusia? Maksud saya Putin. Itulah narasi yang berkembang saat itu. Dan kamu tahu ini tentang Trump. Dan rasanya seperti empati. Saya bilang tidak. Pria ini, apapun yang orang sebut gila, dia berhasil membuat Abraham Accords. Dan saya salut untuk itu. Apakah berhasil atau tidak? Abraham Accords tetaplah Abraham Accords. Kedua, saya percaya saat itu dia akan bertemu Presiden Putin dan berbicara dengan Presiden Putin. Dan itu terjadi di KTT Helsinki. Jadi saya sangat senang dengan Trump. Dan saya tidak berpikir kita harus membenci orang Amerika karena itu. Tapi ya, saya setuju denganmu. Dunia bersih statut sistem unilateral. Kehadiran BRICS sangat baik untuk meyakinkan kurs porkian dari tempat dan Eurasia sedikit dan satu kekuatan tunggal. Baik, seperti yang Anda katakan, Anda adalah seorang profesor di Universitas Negeri Saint Petersburg. Dan saya juga merasa menarik bahwa di dalam BRICS, tentu saja ada banyak anggota, tetapi hubungan antara Rusia dan Indonesia, banyak orang mungkin tidak akan langsung mengaitkan kedua negara tersebut. Namun, pada bulan Juni, Presiden Indonesia dan Rusia menandatangani perjanjian kemitraan strategis ini. Selain itu, Presiden Indonesia mengingatkan nilai mitra strategis Asia Pasifik. Lalu, itu menambah OPU and Vietnam Domeda. With the Russians and the Indonesians. I told you before, during Soekarno era, when he breaks... Saya sudah bilang sebelumnya, pada era Soekarno, ketika beliau membawa kemampuan militer paling kuat dari Uni Soviet, kita membangunnya bersama Rusia, yang memberikan kita semua pesawat tempur, semua kapal selam, semua kapal perang, dan segalanya adalah Rusia. Itu terutama militer. Ya, sangat militer. Sangat militer. Itulah sebabnya kita menjadi sangat kuat. Jadi ketika Presiden Prabowo, sebenarnya kemitraan strategis pertama bukan pada masa Prabowo, bahkan sebelumnya pada masa Presiden ke-6 SBY, kita sudah menandatanganinya karena saya terlibat dalam penandatanganan itu. Jadi saya ingat, tapi itu tidak berjalan, hanya berakhir di atas kertas. Jadi saya sangat senang Prabowo tahu pentingnya hubungan ini dan menjadikannya sesuatu yang lebih konkret. and do it to something more concrete. For example, maybe we are going to deepening our relations on... Misalnya, mungkin kita akan memperdalam hubungan kita di bidang energi nuklir. Ini akan terjadi sangat segera, mungkin reaktor berukuran sedang, dan hanya untuk tujuan energi. Saya harus mengingatkan Anda bahwa Indonesia, dan mengapa saya kadang berpikir kita membuat kesalahan besar dengan menandatangani NPT, adalah karena pada era Soekarno kita memiliki 2 pembangkit listrik. Yang pertama dibangun oleh Amerika Serikat, tetapi di tengah jalan, Amerika Serikat menghentikan program tersebut. Lalu kita mendapat bantuan dari Rusia. Jadi kita memiliki 2 reaktor multipurpose strategis, satu di Bandung dan satu di Yogyakarta. Oleh karena itu, hari ini kita menghadapi masalah bahwa jika kita memperkuatnya, orang mungkin berpikir kita akan menggunakan reaktor multipurpose itu untuk tujuan lain. Itulah sebabnya saya harus menekankan kepada rakyat saya bahwa kita hanya membangun pembangkit listrik tenaga energi, bukan pembangkit serbaguna. Karena jika hal ini tidak jelas, sangat sulit bagi kita untuk memperbaruinya. Ya, sangat sulit. Anda tahu bagaimana Badan Tenaga Atom Internasional mengontrol segala hal tentang uranium. Jadi memang sangat sulit. Tapi hal kedua adalah kita harus mandiri dan berpikir tentang apa yang harus dilakukan jika segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik atau tidak sesuai harapan. Oleh karena itu, saya pikir Indonesia sangat kaya akan thorium.
Itulah sebabnya saya tertarik pada pengembangan thorium. Itu sebabnya saya jelaskan, mungkin kita harus beralih ke reaktor surya dan sebagainya. Tapi tidak hanya uranium, beralih ke sesuatu yang lebih baik. Not only uranium, move to something better. Yeah, the Chinese are making huge Chinese- Ya, Tiongkok sedang melakukan perubahan besar, Tiongkok dan India. Ya. Nah, pertanyaan terakhir saya tentang tekanan terhadap Indonesia, karena banyak negara ingin tetap non-blok. Di Eropa, semua negara netral sudah tidak ada lagi. India juga mendapat tekanan dari Amerika Serikat untuk bergabung dengan pihak mereka. Tentu saja itu berbalik arah. Tapi, ya, saya pernah tinggal di Australia selama 14 tahun. Setiap Perdana Menteri selalu mengatakan hal yang sama. Kami harus membayar terhadap Tiongkok dan Amerika. Tapi sebenarnya, itu menderhain AUKUS. Si, And the Quad. They did choose. That is just- So I guess my jadi menurut saya, di Ukraina mereka juga memiliki ambisi seperti itu. Mereka mencoba memposisikan diri di antara Barat dan Rusia. Tidak, orang Ukraina, tidak, tapi rezimnya berubah pada tahun 2014. Tapi Yanukovych, dia tidak ingin meninggalkan Barat. Tapi NATO. Tapi mereka bilang tidak bisa. Mereka bilang ada pilihan peradaban. Kamu harus memilih antara demokrasi liberal yang beradab atau dengan Rusia yang jahat. Dan kamu tahu, mereka membuat pilihan sendiri dan akhirnya terjadi pergantian rezim. Tapi maksud saya, apakah melihat tekanan-tekanan seperti itu terhadap Indonesia? Karena Indonesia adalah negara yang cukup penting di Asia Tenggara. It's an important country in Southeast Asia. Of course, the pressure, of course. But that's why- Tentu saja ada tekanan. Tentu saja. Itulah mengapa saya selalu percaya bahwa sebuah negara hanya bisa menjadi kuat dengan dua cara. Memperkuat ekonomi yang akan memengaruhi militer atau memperkuat militer yang akan memengaruhi ekonomi. Dan saya pikir itu juga konsep Soekarno. Itulah sebabnya beliau menjadikan Indonesia sebagai kekuatan militer terbesar di kawasan atau setidaknya di belahan bumi ini. Itu luar biasa, Anda tahu. Jadi hari ini, menurut saya tantangannya adalah Indonesia harus mengambil keputusan yang tepat, tetapi tetap bermain hati-hati terkait prinsip non-blok. Jika Anda melihat rentang Indonesia dari Aceh sampai Papua, itu sekitar 11 jam penerbangan, seperti dari sini ke Valevosta. Maksud saya, karena Indonesia begitu besar dan kita berada di poros Indo-Pasifik, kita harus membagi sistem pertahanan kita menjadi 4 divisi. 4 divisions. So the southern, the western and the eastern Jadi, one. divisi Barat dan Selatan seharusnya bersama negara-negara seperti Indonesia, Rusia, Tiongkok, dan lainnya, karena pengendalian Selat Malaka bagian selatan. Namun, bagian lainnya, yaitu bagian timur dan utara, tentu saja kita harus sejalan dengan Amerika Serikat, dengan Barat, dan sebagainya. Kenapa? Karena kita pernah mengalami semua masalah ini pada era Soeharto. Pesawat tempur kita tidak bisa terbang. Semua peralatan militer kita dari Barat diblokir dan tidak bisa dipindahkan kemana-mana. Saya ingat salah satu pesawat tempur diparkir untuk MRO, perawatan, perbaikan, dan overhaul di Inggris kalau tidak salah. Lalu pesawat itu tidak bisa kembali ke negara saya karena mereka bilang, tidak, kamu tidak bisa memiliki pesawat ini lagi. Then can I fly back to my country because they said no, you cannot have this one anymore. So this kind of thing is of course hurt us as a nation. Jadi hal seperti ini tentu saja merugikan kita sebagai bangsa. Oleh karena itu ke depannya saya berharap gerakan non-blok sekali lagi akan dipimpin oleh Indonesia dan Brasil. Dan mungkin juga India serta negara lain. Namun memperkuat militer adalah hal yang paling penting. Akan tetapi hal itu harus sangat strategis karena kita harus mempertimbangkan misalnya J-10 atau bahkan kapal induk dari Tiongkok. Di sisi lain, kita juga bersama Amerika Serikat karena sebagian besar jet tempur kita sekarang berasal dari Amerika, seperti F-16 dan sebagainya. Maaf jika saya berbicara lebih detail tentang perlengkapan militer, tapi latar belakang saya sebenarnya adalah sebagai profesor di Sekolah Komando Angkatan Laut, Sekolah Komando Angkatan Udara, dan Sekolah Komando Angkatan Darat. Jadi latar belakang saya memang agak berbeda. Selama saya berbicara tentang keamanan, saya cenderung lebih fokus pada urusan militer. Tidak. Sebenarnya Indonesia memiliki kuat militer dan gemait stores therms botain, frisiwal ting. Appropriate.